Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Nah, sebelumnya kita akan menambahkan, kemarin kita sudah belajar menentukan jarak dari grafik. Nah, sekarang saya ulangi lagi pembahasan mengenai grafik. Jadi hari ini kita spesifik akan membahas analisis tentang grafik. Nah, pertama kita akan membahas mengenai jarak dan perpindahan dalam grafik. Nah, kalau kemarin kita menghitung jarak dan perpindahan itu untuk soal yang berbentuk narasi. Nah, sekarang bagaimana kalau ada grafik terus kita disuruh mencari jarak dan juga perpindahannya. Nah, untuk menentukan jarak perpindahan dalam grafik itu sama. Konsepnya adalah sama, yaitu kita harus menghitung luas di bawah grafik. Nah, terus bedanya apa kalau jarak sama perpindahan? Bedanya adalah kalau jarak itu adalah luas total, kalau perpindahan itu adalah luas atas dikurangi luas bawah. Oke, contoh. Misal kita punya grafik seperti ini. Ya, ini adalah grafik antara V dengan T. T-nya satuannya sekon, V-nya satuannya meter per second. Kemudian ada grafik seperti ini. Nah, ini. Oke, misal ini 10. Kemudian ini misal 8. Kemudian ini 4. Ini 8. Ini misal 12. Nah, sama kalau kita menghitung jarak sama perpindahan dalam bentuk grafik yang tidak tentu, maka kita akan membagi grafik tersebut menjadi beberapa bentuk yang lebih sederhana. Contoh, untuk sini grafiknya kita bagi menjadi 3, yaitu ini adalah luasan pertama, ini luasan kedua, dan ini luasan ketiga. Nah, bedanya kalau kita menghitung jarak, itu adalah luas total. Jadi jarak itu adalah luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 ditambah dengan luas bangun 3. Itu kalau kita menghitung jarak. Tapi kalau menghitung perpindahan, itu adalah luas grafik yang atas dikurangi dengan luas grafik yang bawah. Artinya adalah luas bangun 1 ditambah luas bangun 2 dikurangi luas bangun 3, karena bangun 3 ini terletak di bawah sumbu atau di bawah grafik atau di bawah garis horizontal ini ya. Jadi batasnya adalah garis horizontal ini. Jadi kalau jarak itu adalah total atas dibangun bawah, tapi kalau perpindahan itu adalah total luas di atas garis horizontal dikurangi dengan total luas di bawah garis horizontal. Jadi hanya berbeda di cara menjumlahnya, tapi cara mengerjakannya hampir sama, yaitu kita bagi menjadi grafik yang lebih sederhana, kemudian kita hitung luasnya satu-satu, baru kita hitung jarak sama perpindahannya. Oke, nah sama seperti kemarin, kalau kita sudah membagi menjadi beberapa bangun, yang dilakukan selanjutnya adalah menentukan ukurannya. Nah, bangun 1 itu berbentuk persegi dengan ukuran ini adalah 4, ininya adalah 10. Sedangkan bangun 2 adalah segitiga dengan alasnya ini adalah 8 dikurangi 4, berarti ini adalah 4. Kemudian tingginya ini sama dengan yang kiri, nah, karena sejajar, berarti ini juga 10. Sedangkan bangun ketiga ini juga segitiga dengan alasnya ini adalah 12 dikurangi 8, berarti ini adalah 4 juga. Kemudian tingginya ini sama dengan ini. Ya, sama dengan ini, berarti ini adalah 8. Maka luas bangun 1 itu adalah persegi, berarti sisi dikali sisi, berarti 4 dikali 10 hasilnya adalah 40. Sedangkan luas bangun 2, karena dia berbentuk segitiga, berarti ini adalah setengah dikali alas dikali tinggi, berarti setengah, alasnya adalah ini 4, tingginya adalah 10. Ini coret, ini 2 dikali 10 adalah 20. Sedangkan luas bangun 3 itu sama segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi, alasnya adalah 4, ini setengah dulu, setengah dikali alasnya adalah 4, tingginya adalah 8.
ini coret, ini adalah 2. Berarti 2 kali 8 hasilnya adalah 16. Berarti jarak totalnya adalah luas 1 ditambah luas 2 ditambah luas 3. Luas 1-nya 40, luas 2-nya 20, luas 3-nya 16. Berarti totalnya adalah 76 meter. Nah, ini kalau jarak. Kalau perpindahan itu luas 1 40 ditambah luas 2 20 dikurangi luas 3 16. Maka hasilnya adalah 60 dikurangi 16 berarti adalah 44 meter. Nah, oke, ini cara menghitung jarak dan perpindahan dalam grafik. Nah, terus apakah mungkin jarak dan perpindahan itu nilainya sama? Mungkin saja, asalkan dia tidak ada grafik yang ada di bawah. Ya, jadi nggak ada yang ke bawah kayak gini. Contoh, misal kita punya grafik seperti ini. Misal ada grafik seperti ini. Oke, ini adalah V, satuannya meter per second. Ini adalah T, satuannya adalah second. Nah, misal kita punya grafik seperti ini. Nah, ini 0, ini 2, ini 6, ini 8, misal. Nah, kalau seperti ini, berarti kan ini harus dibagi dulu menjadi beberapa bangun. Nah, kalau dilihat bentuknya, ini bisa langsung satu bangun, trapesium, atau kalian bisa bikin jadi 2 bangun. Ya, jadi 2 bangun, ini bangun 1, ini bangun 2. Bangun 1 berbentuk segitiga, bangun 2 berbentuk persegi panjang. Nah, tadi kalau kita menghitung jarak, itu adalah total dari semua luasan, berarti luas 1 ditambah dengan luas 2. Sedangkan kalau kita menghitung perpindahan, itu adalah luas yang atas dikurangi luas yang bawah. Nah, kebetulan di grafik ini tidak ada yang di bawah, maka kalau seperti itu perpindahannya sama, yaitu luas 1 ditambah luas 2, karena nggak ada yang ke bawah. Tapi kalau ada yang ke bawah, berarti nanti dikurangi yang bawah. Misal, dia kayak gini. Nah, diperpanjang kayak gini. Berarti kan nanti ini ada bangun 3, ini bangun 4. Nah, kalau seperti ini, maka jaraknya sama total, yaitu luas 1 ditambah luas 2, ditambah luas 3, ditambah luas 4. Sedangkan kalau perpindahan, itu luas 1 ditambah luas 2, ditambah luas 3, dikurangi luas 4. Karena luasan 4 ini ada di bawah. Jadi ini yang minus nanti kalau ngitung perpindahan. Tapi kalau ngitung jarak, itu total semua. Ya. Oke, jadi misal ini ada angkanya, ini 8, ini 10, ini 8 juga. Maka caranya sama dengan yang tadi. Pertama, kita harus menentukan ukurannya dulu. Bangun 1, 2, 3, ini bangun 4. Nah, kita tentukan ukurannya dulu. Nah, bangun 1 berbentuk segitiga. Alasnya ini adalah 2. Tingginya adalah 8. Sedangkan bangun yang kedua, alasnya ini adalah 6 dikurangi 2. Hasilnya adalah 4. Tingginya sama, 8. Sedangkan bangun 3, alasnya ini adalah 8 dikurangi 6. Hasilnya adalah 2. Tingginya ini sama dengan yang ini, 8 juga. Sedangkan bangun keempat, alasnya ini adalah 10 dikurangi 8. 2. Kemudian tingginya ini sama dengan ini, yaitu 8. Oh ya, biasanya kalau dalam grafik, yang bawah itu dikasih minus. Ya, karena memang di bawah grafik ini minus. Maka nggak apa-apa, gini terus 8 aja nggak apa-apa di sini. Karena kita hanya butuh ukurannya saja. Ya, jadi walaupun di sini itu ada minus 8, ini kita tulis 8. Karena kita cuma ngambil ukurannya. Kalau ngitung jarak di total semua, kalau ngitung perpindahan yang di bawah nanti dikurangi. Oke, nah kemudian kita hitung satu-satu. Nah, luas bangun 1 itu berbentuk segitiga, berarti setengah alas dikali tinggi, berarti setengah dikali 2 dikali 8. 2 sama 2 dicoret, hasilnya adalah 8 meter. Kemudian luas yang kedua, itu adalah persegi, berarti panjang dikali lebar. Hasilnya adalah 8 dikali 4, ini adalah 32 meter. Sedangkan yang ketiga, itu ada segitiga, yaitu setengah alas dikali tinggi, berarti setengah alasnya 2, tingginya adalah 8. 2-nya kita coret, maka hasilnya adalah 8 meter. Kemudian luas bangun keempat itu adalah segitiga juga, yaitu setengah alas kali tinggi,
setengah, alasnya adalah 2, tingginya adalah 8. Ini dia dicoret, ini hasilnya adalah 8 meter. Nah, sekarang kalau kita menghitung jarak sama perpindahan, sama, kita lihat rumusnya, jarak adalah luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3 tambah luas 4. Berarti hasilnya adalah 8 ditambah 32 ditambah 8 ditambah 8. Hasilnya adalah 8 kali 3, 24. 24 tambah 32, 6, ya 76. Oke, ini jaraknya. Sedangkan kalau perpindahan itu adalah luas yang atas dikurangi yang bawah. Yang atas adalah bangun 1, bangun 2, dan bangun 3. Sedangkan yang bawah adalah bangun 4. Berarti nanti L1 ditambah L2 ditambah L3 dikurangi dengan L4. Maka ini nanti hasilnya adalah 8 tambah 32 tambah 8 dikurangi 8. Hasilnya adalah 40 meter. Oke, ini adalah contoh soal menghitung jarak dan perpindahan dari grafik. Semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di volume e-learning atau ditanyakan langsung ke saya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasannya mengenai analisis gerak benda dalam grafik. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membedakan kapan benda itu bergerak GLB dan kapan benda itu bergerak GLBB dalam grafik. Nah, sebelum itu kita review dulu bentuk grafik GLB sama GLBB. Nah, untuk grafik GLB itu grafiknya kalau dia berbentuk grafik V dengan T, maka bentuknya adalah lurus seperti ini. Ya, sedangkan kalau GLBB grafiknya kalau dia V dan T itu ada dua macam. Yaitu ada yang naik kayak gini, berarti dia GLBB dipercepat. Nah, bisa juga dia nanti turun kayak gini. Kalau turun seperti ini berarti dia GLBB diperlambat. Nah sekarang kalau GLBB itu lebih gampang karena nilai kecepatannya tetap. Jadi misal kita ada grafik seperti ini. Kita ada grafik seperti ini. Nah, misal ini grafiknya kayak gini, kecepatan ini 6, ini misal 3. Maka artinya misal ini grafiknya V meter per second, kemudian T-nya second ya. Nah, kalau seperti ini maka artinya benda bergerak GLB dengan kecepatan 6 meter per second dari detik ke 0 sampai detik ketiga. Nah, ini artinya adalah mengartikan grafik. Jadi kalau ada grafik seperti ini, maka kita melihatnya artinya benda sedang bergerak GLB dengan kecepatan 6 meter per second dari detik ke 0 sampai detik ketiga, tergantung bentuknya ya. Jadi kalau bentuknya misal kayak gini, Oke, ada grafik kayak gini, kemudian ini V satuannya meter per second, ini T satuannya second, kemudian ada grafik kayak gini. Ini misalnya ini 2, ini 4, kemudian ini 8. Nah, maka grafik ini artinya adalah benda bergerak GLB dengan kecepatan 8 meter per second dari detik ke-2 sampai ke-4. Karena di sini grafiknya datarnya dari 2 sampai 4. Berarti dia bekerja pada detik ke-2 sampai ke-4. Sedangkan yang awal tadi grafiknya dari awal sampai angka 3. Berarti dia berawal dari detik ke-0 berakhir di detik ke-3. Nah, ini mengartikan grafik kalau dia GLB. Nah, untuk grafik GLB yang dianalisis hanya ini dan juga jaraknya. Kalau jaraknya ya kita tinggal hitung luasnya aja. Kalau yang atas ini berarti kan ini berbentuk persegi. Berarti dia dari panjangnya ini adalah 3, tingginya ini adalah 6. Maka jaraknya adalah 6 dikali 3. Hasilnya adalah 18 meter. Ini kalau yang atas. Kalau yang bawah juga sama. Ini adalah panjang dari 4 ke 2. Berarti ini 2.
kemudian ini adalah 8, sama dengan ini. Berarti sama, ini jaraknya adalah 2 dikali 8, hasilnya adalah 16 meter. Ya, ini kalau dia berbentuk grafik GLB. Jadi analisisnya lebih gampang karena dia cuma melihat kecepatannya berapa, bergerak dari detik ke berapa ke detik ke berapa. Kemudian kalau menghitung jarak, tinggal ngitung luasnya aja. Nah, ini kalau grafik GLB. Nah, sekarang grafik GLBB. Kalau grafik GLBB yang dianalisis itu ada 3. Yang pertama adalah kecepatan. Kecepatan ini dibagi menjadi kecepatan awal dan juga kecepatan akhir. Ya. Ini kalau grafik GLBB. Grafik GLBB. Yaitu yang pertama kita harus menganalisis kecepatannya, yaitu kecepatan awal sama kecepatan akhir. Kemudian jarak. Kemudian yang ketiga adalah percepatan. Nah, contoh, misal kita punya grafik seperti ini. Ini V, satuannya meter per second. Ini T, satuannya meter per second. Meter per second. Meter per second. Ya, ini satuannya second. Nah, kita punya grafik seperti ini. Ini 3, ini 4. Nah, kalau seperti ini berarti titik ini adalah titik awal, titik ini adalah titik akhir. Maka yang di sini adalah kecepatan awal, yang di sini adalah kecepatan akhir. Berarti kalau grafik ini kecepatan awalnya adalah di sini, yaitu 0 meter per second. Kecepatan akhirnya atau VT-nya ada di sini, yaitu 4 meter per second. Nah, ini kecepatannya. Kemudian bagaimana kalau jarak? Sama. Kalau jarak maka kita nanti akan menghitung luasnya. Nah, berarti luasnya ini. Nah, ini berbentuk segitiga. Berarti jaraknya atau S-nya itu adalah luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi. Setengah alas kali tinggi, alasnya adalah ini. 3, tingginya adalah ini 4. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Ini sama 4 dicoret jadi 2, maka hasilnya adalah 6 meter. Ya. Ini kalau jarak. Nah, sekarang percepatan. Nah, menganalisis percepatan dari grafik itu caranya dengan menghitung gradien. Ya, gradien atau kemiringan. Nah, ingat gradien dalam matematika itu adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Nah, karena dalam grafik ini sumbu Y itu adalah kecepatan, kemudian sumbu X itu adalah waktu, maka gradien atau percepatan itu bisa kita hitung dari V2 min V1 per T2 min T1. Ya. 1, 2-nya mana? Satunya itu awal, 2-nya adalah akhir. Nah, awalnya mana? Ini awalnya, ini akhirnya. Ya, ini adalah titik awal, ini adalah titik akhir karena grafiknya naik. Berarti kalau seperti ini gradiennya adalah, nah, V2 kecepatan akhir adalah ini 4 dikurangi kecepatan awalnya ini 0 per T2 di sini 3 dikurangi T1 adalah ini 0. Berarti hasilnya adalah 4 per 3 meter per second kuadrat. Nah, atau biasanya kadang rumus percepatan itu dihitung dari sini. VT min V0 per delta T atau selisih waktunya. Nah, oke, contoh lain. Misal kita punya grafik ini. Ini grafik V satuannya meter per second, kemudian T satuannya second. Kemudian ada grafik seperti ini. Nah, saya tahu ini ya. Ini misal ini 0, ini 8, ini 2, ini 6. Nah, sama analisisnya biasanya kita ngitung
suruh nyari kecepatan awal sama kecepatan akhirnya. Misal kalau grafik ini berarti awalnya ini, akhirnya di sini. Ya. Ini adalah awalnya, ini adalah akhirnya. Berarti dari grafik ini kecepatan awalnya adalah 2 meter per second karena di sini adalah awalnya 2. Kemudian kecepatan akhirnya adalah 6 meter per second. Kemudian kalau disuruh menghitung jarak, ya jaraknya ini. Nah, ini berbentuk trapesium. Trapesium itu rumusnya adalah A plus B per 2 dibagi tinggi atau sisi sejajar. Nah, sisinya ukurannya ini adalah 2, ukurannya ini adalah 6, nah ukurannya ini adalah 8. Berarti jaraknya ini adalah luas trapesium, yaitu 2 ditambah 6 dibagi 2 dikali dengan tingginya 8. Ini kita coret jadi 4, 2 tambah 6 10, 10 kali 4 hasilnya adalah 40 meter. Nah, kemudian ini kalau jarak. Sekarang kalau percepatan. Nah, percepatan atau A itu kita hitung VT min V0 per delta T. Nah, VT-nya tadi kita hitung adalah 6, V0-nya adalah 2, delta T-nya adalah dari 0 menuju 8. Berarti ini 8 dikurangi 0. Maka ini hasilnya adalah 4/8 atau setengah meter per sekon kuadrat. Nah, ini percepatannya. Oke. Nah, apakah percepatan itu selalu positif? Enggak, tergantung grafiknya. Ingat, kalau grafiknya miring ke bawah kayak gini, maka kecepatannya akan berkurang. Maka dia percepatannya nanti otomatis akan bernilai negatif atau artinya dia sedang diperlambat. Sekarang lihat contoh soal berikut. Nah, ada sebuah grafik yang menunjukkan pergerakan suatu benda. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah jelaskan gerak benda dari detik ke-0 sampai detik ke-7. Nah, maka kita kalau suruh menjelaskan, kita lihat dulu grafiknya. Nah, grafik ini berawal dari sini, kemudian berakhir di sini. Nah, ketika 0 sampai 2, ketika detik 0 sampai 2, grafiknya ini berbentuk miring ke atas. Nah, karena dia miring ke atas, maka kita tulis detik 0 sampai 2, maka benda bergerak GL benda bergerak GLBB dipercepat dari 2 meter per second menjadi 5 meter per second ya. Jadi dari detik kedua karena dia miring ke atas, maka dia bergerak GLBB dipercepat, di mana kecepatannya berubah dari 2 meter per second menjadi 5 meter per second. Nah, kemudian pada detik kedua sampai 6, ini grafiknya datar. Karena grafiknya datar, maka benda bergerak gerak lurus beraturan atau GLB dengan kecepatan konstan 5 meter per second ya. Jadi selama dari detik kedua ke 6 atau dalam waktu 6 detik dia bergerak dengan kecepatan tetap 5 meter per second. Kemudian dari detik ke 6 sampai ke 7 grafiknya ini berbentuk miring ke bawah. Kalau dia berbentuk miring ke bawah, maka dikatakan benda bergerak GLBB diperlambat dari 5 meter per second menjadi 0 meter per second atau dengan kata lain sampai benda berhenti. Nah, jadi ini adalah penjelasan grafiknya. Dari detik ke 0 ke 2 grafiknya naik ke atas, berarti dia GLBB dipercepat. Dari detik 2 ke 6 dia geraknya horizontal, maka dia bergerak GLBB dengan kecepatan 5. Kemudian dari detik ke 6 sampai detik ke 7 dia bergerak GLBB diperlambat dengan perubahan kecepatan dari 5 meter per second menjadi 0 meter per second. Nah, ini kalau kalian diminta menjelaskan grafiknya. Sekarang yang B,
tentukan jarak total yang ditempuh benda, maka kita akan mencari jaraknya. Nah, untuk mencari jaraknya kita bagi ini menjadi berapa bagian. Kalian boleh bagi menjadi 2 atau dibagi menjadi 3. Misal, ini saya bagi menjadi 2. Ini, nah ini bangun 1, ini bangun 2. Nah, bangun 1 berbentuk trapesium, bangun 2 berbentuk trapesium. Dengan ukuran bangun 1 yang ini 2, yang ini adalah 5, ininya adalah 2. Sedangkan bangun yang kedua itu ini ukurannya adalah 7 dikurangi 2, 5. Kemudian tingginya ini sama, ini juga 5. Kemudian yang ini adalah dari 2 ke 6. Ini adalah jumlahnya adalah 4. Nah, sekarang kita hitung. Nah, luas 1 itu adalah trapesium, yaitu A plus B per 2 bagi tinggi. Jadi 2 ditambah 5 per 2 dikali tingginya adalah 2. Nanti dicoret, maka hasilnya adalah 7 meter. Sedangkan luas kedua, sama, ini trapesium, A plus B bagi 2. A plus B-nya adalah 4 ditambah 5 dibagi 2 dikali tingginya adalah 5. Ya, untuk bangun kedua ini yang jadi tinggi. Oke, berarti ini 5 tambah 4, 9. 9 kali 5, 45. Berarti ini adalah 45 dibagi 2 atau 22,5 meter. Nah, maka jarak totalnya adalah L1 ditambah dengan L2, berarti 7 ditambah 22,5 hasilnya adalah 29,5 meter. Nah, ini caranya. Oke, sekarang yang C. Kita disuruh mencari percepatan benda dari 0 ke 2. Nah, dari 0 ke 2, maka A itu adalah VT min V0 per delta T. Nah, untuk detik ke 0 sampai 2, kecepatan awalnya adalah 2, kecepatan akhirnya adalah 5. Ya, berarti VT-nya 5, V0-nya 2 dibagi delta T-nya. Nah, dia bergerak dari 0 sampai 2, maka delta T-nya adalah 2 min 0. Maka ini nanti hasilnya adalah 3 per 2 atau 1,5 meter per second kuadrat. Ini yang detik 0 sampai 2. Sekarang detik 6 sampai 7. Nah, detik 6 sampai 7, maka A itu sama VT min V0 per delta T. Nah, detik 6 ke 7, kecepatannya berubah dari 5 menjadi 0. Berarti awalnya 5, akhirnya 0. Berarti ini nanti 0 min 5 per delta T-nya dari 6 menjadi 7. 6 ke 7 itu kan selisihnya adalah 7 min 6. Nah, gini. Berarti min 5 per 1 atau min 5 meter per second kuadrat. Tanda negatif menunjukkan bahwa dia mengalami perlambatan. Oke, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan terkait ini nanti silakan ditanyakan ke saya. Oke, sekarang lihat contoh soal di buku kalian di uji kompetensi yang paling belakang nomor 6. Nah, di sini ada sebuah grafik, tapi grafik ini adalah antara X dengan T. Nah, grafik ini adalah antara X dengan T dengan posisi miring. Miringnya seperti ini. Nah, ada 4 pernyataan. Yang pertama adalah percepatannya benda 0, kecepatan benda adalah 3/4 meter per second, kemudian dalam selang waktu 3 sekon benda menempuh jarak 4 meter, kemudian kecepatan benda sekian. Nah, pernyataan yang sesuai dengan grafik. Nah, sebelum kita menganalisis soal ini, kita harus melihat dulu grafik ini apa. Apakah dia GLB atau dia GLBB. Nah, grafik ini dicek dulu apakah apa sumbu Y-nya, apa sumbu X-nya. Nah, di sini sumbu Y-nya ini adalah X atau meter atau S. Ya. Ini adalah jarak. Kemudian sumbu X-nya adalah T. Nah, grafik ini adalah grafik antara S dengan T dan posisinya miring. Nah, kalau yang tadi kita bahas, ini, nah, ini adalah grafik antara V dengan T semua. Jadi kalau GLBB V-nya datar, kalau GLB V-nya grafiknya datar, kalau GLBB grafiknya miring. Nah, terus bagaimana kalau grafiknya antara S dan T? Ingat, kalau grafiknya S dan T, maka kalau dia GLB, maka grafiknya miring ke atas atau miring ke bawah. Tapi kalau grafiknya GLBB,
terus kemudian grafiknya antara S dan T, maka posisinya miring seperti ini, atau dia nanti naik seperti ini. Ya. Ini kalau GLB. Jadi kalau GLBB miring naik atau miring turun, tapi kalau GLB itu lurus miring ke atas atau lurus miring ke bawah. Maka kalau seperti ini grafiknya, ini adalah grafik GLB. Nah, kalau grafik GLB maka kesimpulannya percepatannya 0, kemudian kecepatannya tetap. Nah, berarti dari sini kita lihat pernyataan nomor 1 benar, karena percepatannya 0. Nah, sekarang kecepatannya. Kalau GLBB harusnya kecepatannya tetap. Maka kita harus menghitung dulu kecepatannya. Nah, dari mana kita menghitung kecepatannya? Nah, kalau grafik V dan T tadi, gradiennya itu berupa kecepatan. Berupa percepatan. Tapi kalau grafik antara S dan T, maka gradiennya itu adalah kecepatan. Ya. Jadi kalau grafiknya adalah ST, maka gradien itu adalah sama dengan kecepatan. Berarti kalau kita mau nyari gradien, itu kan Y2 min Y1 per X2 min X1. Tapi di sini Y-nya itu adalah S, X-nya adalah T. Berarti kalau kita mencari kecepatan, ini bisa kita ubah jadi S2 min S1 per T2 min T1. Ya, 1 itu awal, 2 itu akhir. Nah, kalau melihat grafiknya, ini itu adalah awal, ini adalah awal, di titik ini adalah akhir. Nah, awalnya S-nya adalah ini, 8. Berarti ini 8, akhirnya S-nya adalah di sini, 0. Sedangkan awalnya T-nya, kebalik ya ini ya. Ini kan akhir kurangi awal ya. Akhirnya adalah di sini, berarti akhirnya adalah 0. Kemudian awalnya adalah di sini awalnya adalah 8. Ingat S itu sumbu Y, berarti kita lihat sumbu Y-nya. Kemudian T2 akhirnya di sini itu T-nya adalah 6. Kemudian awalnya adalah di sini tadi T-nya adalah 0. Berarti kecepatannya dia adalah min 8 per 6 atau min 4 per 3 meter per second. Min artinya kecepatannya berbalik arah ya. Ingat kecepatan adalah besaran vektor. Bisa plus, bisa min. Berarti nilai kecepatannya adalah 4 per 3 meter per second. Berarti dari sini pernyataan 2 jelas salah. Kemudian pernyataan 4 juga salah. Karena dia itu GLB, berarti kecepatannya harus tetap. Pada detik berapapun, maka kecepatannya harus tetap. Ya, oke. Berarti kecepatan benda adalah 4 per 3 meter per second. Min hanya menunjukkan arahnya. Jadi kalau ditanyakan nilainya berapa, ya nilainya 4 per 3. Oke, kemudian kita cek pernyataan nomor 3. Dalam selang waktu 3 sekon, benda menempuh jarak 4 meter. Berarti kita disuruh mencari S saat T sama dengan 3 sekon. Nah, kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. GLB rumusnya adalah S sama dengan V dikali T. Berarti V-nya tadi kita ketemunya 4 per 3, T-nya adalah 3. T-nya adalah 3 coret, hasilnya adalah 4 meter. Berarti pernyataan nomor 3 benar. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Nah, tugas kalian seperti biasa, kalian merangkum pembahasan tadi, kemudian kalian kerjakan ya, tugas latihan soal di buku kalian, di buku Erlangga. Ya, kalian kerjakan untuk halaman 85 nomor 5, kemudian halaman 86 nomor 9, halaman 87 nomor 14 dan 20, kemudian halaman 88 nomor 25 dan 27,
kemudian halaman 89 nomor 3. Oke, berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 soal. Kalian kerjakan, kemudian kalian kumpulkan di forum e-learning sesuai dengan ketentuan kelas kalian masing-masing. Oke, kalau ada pertanyaan terkait materi maupun terkait tugas, silakan ditanyakan di forum e-learning atau ditanyakan langsung ke saya. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Kalau ada kekurangan atau penjelasan yang kurang bisa diterima, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.